Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alianisa Atayani Sapianta dengan NIM 21010119194 akan mempresentasikan tentang TH7 at Lausiana Venue Interchange. Yang pertama, deskripsi proyek. TH7 merupakan jalan raya terbagi 4 jalur dan arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat ketenagakerjaan dan pengembangan perumahan di kota Saint Louis Park, Minnetonka, Hopkins, dan Minneapolis. Memiliki peran yang sangat penting karena menghubungkan dua kota area metropolitan di barat ke tempat bekerja di pusat kota Minneapolis dengan TH742D. Area proyek berisi campuran penggunaan lahan termasuk perumahan kepadatan rendah dan tinggi, komersial, perusahaan atau kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Persimpangan jalan, simpang susun terpisah kelas baru sedang dibangun di persimpangan TH7 dan Wooddale Avenue. Sebuah stasiun Southwest Light Rail transit di masa depan direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue yang akan berlokasi tepat di selatan area proyek. Usulan proyek adalah menghapuskan persimpangan sinyal di TH7 dan Louisiana Avenue serta menggantikan dengan simpang Kak Sepidang. Persimpangan ini mendapat ranking 200 tertinggi atas kecelakaan. Lingkup studi value engineering-nya meliputi alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik, alternatif yang mengurangi dampak sekarang dan meningkatkan peluang untuk pengembangan masa depan, serta sistem transportasi yang ramah lingkungan. Masalah proyeknya, yang pertama, usulan profil di TH7 akan menimbulkan efek roller coaster. Beberapa utilitas di persimpangan daerah sekarang berbeda dengan data geoteknik dari pembangunan awal 30 tahun lalu, kondisi ketat untuk konstruksi dan lalu lintas Louisiana Avenue dapat dikontrol dengan satu lajur di usulan rencana, jalur bus di sepanjang jalan Walker, dan waktu lampau lalu lintas terlalu. Analisis proyek yang pertama ada cost model, itu ada yang pertama roadway, yang kedua engineering total 20% of construction, selanjutnya contaminate soil removal dan backfill, bridge, lightening wall, mark excavation dan backfill, median barrier, dan dewatering. Dengan total cost-nya sebesar $19.885.215 Analisis yang selanjutnya menggunakan fast diagram. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk arah ke kanan itu pertanyaannya how, arah ke kiri why, sedangkan untuk ke atas dan ke bawah when. Ini juga merupakan analisis fast diagram. Untuk yang selanjutnya, matriks atribut kinerja. Matriks ini digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek. Pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide kreatif. Ini merupakan matriks atribut kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi ide. Tim value engineering sebagai sebuah grup membuat dan mengevaluasi ide agar dapat menjadi berbagai macam fungsi. Ini merupakan ringkasan dari rekomendasi TH7 Louisiana. Ini berupa baseline konsep dari rekomendasi value engineering-nya. Selanjutnya ada rencana strategi implementasi, yaitu ada skenario A.
yang terdiri dari rekomendasi 1-4 yang berpengaruh terhadap konsep dasar dengan penghematan sebesar 4,1 miliar US dollar serta peningkatan performa 8%. Skenario B terdiri dari rekomendasi 5A, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar 5,1 miliar US dollar serta peningkatan performa sebesar 7%. Dan skenario C terdiri dari rekomendasi 5B, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar 3,9 miliar US dollar serta peningkatan sebesar 11%. Untuk tahap konstruksi, ada ide S1, yang pertama membangun bundaran pertama dengan landai slip sementara di SE dan NW. Yang kedua, memindahkan persimpangan Louisiana Avenue dan TH7 ke persimpangan Jalan Lake dan TH7, serta membangun TH7 setengah. Ide S2 menggeser lalu lintas TH7 ke selatan dan membangun TH7 sekaligus. Ide S3 menggeser lalu lintas TH7 selatan menggunakan jalan Lake dan membangun TH7. Ide yang keempat, menggeser Louisiana Avenue ke barat saat penurunan profil. Hitung jalan termasuk aspal 35% dari proyek. Mohon maaf, 33% dari proyek. Selanjutnya, tanah terkontaminasi dan pembersihan kotoran di TH7 23% dari pekerjaan. Jembatan baru di atas Louisiana Avenue 13% dari pekerjaan. Tidak ada biaya untuk right of way. Tidak tahu tanah terkontaminasi dibuang di mana. Akan memakan biaya besar. Rekomendasi value engineering yang pertama, yaitu perbaikan tanah. Fungsinya memindahkan tanah dengan konsep awal membuang tanah terkontaminasi dari kotoran, dibutuhkan terpal dan penopang sementara untuk kestabilan pengganian. Mineral tanah dan bahan organik yang ditemukan terkontaminasi dan batu bara atau produk sejenis kleroset lainnya. Konsep rekomendasinya menggunakan perbaikan tanah daripada menggali, campuran tanah, stone column, fibro compaction, dan densification. Desain asumsinya, boring dan suara kerucut mekanis untuk penilaian alam. Desain ini mengasumsikan tanah mungkin terkontaminasi, tanggul akan dibangun, menaikkan permukaan tanah, dan membutuhkan mitigasi pemukiman. Batuan pada kedalaman 65 kaki atau lebih terdapat tanah gambut atau organik. Raw merupakan kendala yang membatasi kelangsungan opsi hapus dan ganti terpal. Perbaikan tanah hanya diperlukan di sisi Louisiana Avenue di TH7 dan London. Peningkatan performanya sebesar 9% dengan perkiraan penghematan pada rekomendasi ini yaitu sebesar 2,4 juta US dollar. Untuk keuntungan yaitu mengurangi pembuangan tanah yang terkontaminasi, mungkin memiliki efek pengawetan, berpotensi mengurangi jadwal konstruksi, mengurangi peminjaman, potensi untuk menghilangkan periode biaya tambahan, potensi pengurangan tingkat kebisingan jembatan pondasi pada pijakan penyebar atau tanah, perbaikan sebagai pengganti tumpukan serta menghilangkan atau secara signifikan mengurangi penyelesaian. Sedangkan untuk kerugiannya itu sendiri mungkin memerlukan kontraktor khusus, spesifikasi kinerja, resiko gelombang tanah di luar area tanah. Untuk metode perbaikannya ada 5, topsoil mixing, stone column, fibro compaction, mass densification, dan dynamic deep compaction. Untuk rekomendasi yang kedua atau 1B, yaitu timbunan tanah ringan, fungsinya memindahkan tanah. Konsep rekomendasinya menggunakan timbunan ringan berupa EPS, geoform, dan atau ban sobek. Perkiraan penghematan pada rekomendasi ini sebesar 2,2 juta US dollar dengan penurunan performa 2%. Asumsi desainnya boring dan suara kerucut mekanis untuk penilaian awal. Desain mengasumsikan tanah mungkin terkontaminasi tanggul akan dibangun,
menaikkan permukaan tanah dan membutuhkan mitigasi pemukiman. Batuan pada kedalaman 65 kaki atau lebih, terdapat tanah gambut atau organik. Baru merupakan kendala yang membatasi kelangsungan opsi hapus ganti tanah terpal. Perbaikan tanah hanya diperlukan di sisi barat Lausian Avenue. Berikut merupakan beberapa gambar. Yang pertama, ada gambar detail pemasangan geofoam. Yang kedua, balok EPS geofoam sedang dirakit. Yang ketiga, ada balok styrofoam dirakit di belakang dinding penahan untuk tanggul jembatan. Untuk kelebihan dari rekomendasi ini, mengurangi settlement, mengurangi pengerukan tanah gambut, mempersingkat jadwal, serta mengurangi tanah uruk. Sedangkan kerugiannya, desain item sulit atau detail drainase, buat trail, dan lain-lain. Resiko terhadap foam atau petrobom, dan menghalangi utilitas memasuki area pengisian. Rekomendasi yang selanjutnya, timbunan yang didukung. Rekomendasi yang selanjutnya yaitu timbunan yang didukung tiang. Fungsinya memindahkan tanah dengan konsep asli, membuang tanah terkontaminasi dan kotoran. Konsep rekomendasinya menggunakan tiang kacang atau drilling pipe pada area dengan tanah bertekanan. Penghematan pada rekomendasi ini sebesar 2,5 juta US dollar dengan peningkatan performa 6%. Asumsi desainnya sama seperti rekomendasi sebelumnya, 1 dan 2 atau 1A dan 1B. Ini merupakan beberapa tahap dari rekomendasi ini, yaitu yang gambar pertama, kolom mendukung tanggul dengan platform transfer beban diperkuat biosintesis bertulang. Untuk gambar yang kedua, SP861211, kolom mendukung tanggul dengan tiang pancang dipasang dan dipotong selama konstruksi. Dan yang terakhir, tanggul dan jalan raya di atas timbunan yang sama mendukung tanggul 1 tahun kemudian. Kelebihan dari rekomendasi ini, mengurangi pemeliharaan jangka panjang, mengurangi pengerukan tanah, mengurangi risiko pekerjaan, biaya lebih rendah, serta terpal tidak perlu saat penggalian. Untuk kekurangannya itu sendiri, bising, dan perlu koordinasi dengan piling yang dibutuhkan untuk konstruksi jembatan. Rekomendasi yang kedua, reinforced slope. Fungsinya memindahkan tanah dengan konsep asli, pengecoran di tempat dinding beton cantilever dibutuhkan. Konsep rekomendasinya mengganti pengecoran di tempat dengan reinforced steppen slopes atau RSS, di mana hak jalan mengizinkan. Tempat pijakan akan melebar jika digunakan kemiringan 70 derajat atau 45 derajat. Perkiraan penghematan pada rekomendasi ini sebesar 1,1 juta US dollar dan penurunan performa 7%. Perhitungannya, biaya yang diantisipasi lebih kecil dari biaya dinding karena penghapusan elemen fasia bisa sekitar 50% penghematan atau kurang lebih 10%, melebihi biaya cantilever. Akan menggunakan 50% untuk perkiraan ini. Biaya dasar dari OWD adalah sebesar 2,2 juta US dollar. Oleh karena itu, biaya RSS dan penghematan adalah sebesar 1,1 miliar US dollar. Keuntungannya dapat mengakomodasi penurunan, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, mengurangi kebutuhan akan struktur fondasi, serta memberi estetika pada kemiringan dengan rerumputan. Untuk kerugiannya, adanya peningkatan akan pemeliharaan. Rekomendasi yang ketiga, bundaran satu lajur. Fungsinya rekonstruksi jalan kota dengan konsep asli, pengecoran di tempat dinding beton cantilever dibutuhkan. Konsep rekomendasinya, rencana dasar sekarang mempunyai 2 lajur setiap arah di Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 menghubungkan bundaran utama Jalan Walker ke bundaran Jalan Selatan Jalan Wall Lake. Perkiraan penghematan pada rekomendasi ini sebesar 0,5 juta US dollar dengan peningkatan performa 11%. Asumsi desainnya, Louisiana dan bundaran dibangun dengan 1 lajur setiap arah dan dikembangkan jika kapasitas menurun. Dilakukan analisis pertimbangan jalur tunggal versus jalur ganda. Jika rasio versus di bawah 85%, bundaran jalur tunggal dapat bekerja.
Jika rasio di atas 85%, jalur ganda bundaran harus dipertimbangkan. Yang pertama, Louisiana Avenue dan Walker Street Volume PM yang ada. Sebuah bundaran jalur tunggal bekerja dengan baik menggunakan volume 2010 PM. Semua lengan berada di bawah rasio 85%. Yang kedua, Louisiana Avenue dan Walker Street Volume 2031. Bundaran jalur tunggal. Hasil model menggunakan volume 2031 PM menunjukkan bahwa 3 lengan dari bundaran tersebut berada di atas rasio 85%, yang mana ini menunjukkan bahwa bundaran jalur ganda diperlukan. Untuk yang ketiga, Louisiana Avenue dan Walker Street volume 2031, bundaran jalur ganda. Bundaran jalur ganda bekerja dengan baik pada volume 2031, di mana semua lengan berada di bawah rasio 85%. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide sampingnya. Rekomendasi yang ketiga ada bundaran satu jalur, satu lajur. Kekurangannya yaitu tidak dapat menghindar pada 2031 karena peningkatan arus dan limpasan permukaan akan dibutuhkan untuk dipindahkan ke depannya. Sedangkan kelebihannya mengurangi konflik, navigasi lebih mudah untuk pengemudi, lebih mudah dikembangkan jika dibutuhkan, mengurangi kebutuhan akan struktural pondasi, serta meningkatkan kemiringan lereng sampai 70. Rekomendasi yang keempat, menghapus median di Louisiana Avenue. Fungsinya, rekonstruksi jalan kota dengan konsep asli pengecoran di tempat dinding beton kantilever dibutuhkan. Konsep rekomendasinya, opsi dasar merupakan median ditinggikan dengan perkiraan penghematan sebesar 0,1 juta US dollar dan peningkatan performa 6%. Asumsi desainnya direkomendasikan agar median dihilangkan dari desain sehingga jalan raya berpotensi memberikan lalu lintas yang tenang dan kecepatan lebih lambat. Kekurangannya perspektif publik, sedangkan kelebihannya mengurangi permukaan yang kedap air, meningkatkan penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, lalu lintas yang menenangkan, serta karakter urban. Rekomendasi yang kelima, persimpangan Taik Urban Kiong. Fungsinya membangun jalur landai. Dengan konsep asli, ide dasar menyediakan akses ke PH7 melalui jalur pengait tombol yang terletak di timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas keluar masuk diarahkan melalui persimpangan dengan jalan tunggal. Kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Konsep rekomendasinya membuat persimpangan Taik Urban Diamond dikarenakan dianggap lebih bagus. Perkiraan penghematan pada rekomendasi ini sebesar 1,5 juta US dollar dengan peningkatan performa sebesar 7%. Asumsi desainnya, persimpangan bundaran diperkirakan memiliki diameter 200 kaki, termasuk bundaran multi-lajur. Diasumsikan, lokasi jalan akan ditetapkan di luar desain multi-jalur akhir yang diperlukan untuk memperkirakan lalu lintas. Namun, diantisipasi volume saat ini dapat diakomodasi dengan satu bundaran jalur penantang PH7 melalui area jembatan. Sangat mirip dengan rekomendasi Value Engineering nomor 5A, persimpangan Taik Urban Diamond. Kelebihannya, jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, pengaruh sedikit pada bisnis di bagian utara, desain RAM meningkat, pengaruh akses bisnis di bagian utara, harapan pengemudi meningkat, serta peningkatan lalu lintas. Untuk kekurangannya membutuhkan struktur jembatan lebih panjang untuk menyesuaikan ekonomi ini. Untuk konsep 5B, bundaran single point. Fungsinya membangun jalur landai. Konsep aslinya 4 bundaran dibangun untuk melalui lalu lintas di H7 dari ke Louisiana Avenue menggunakan papan hook interchange. Dan 2 bundaran adalah button hook interchange yang menerima lalu lintas tanjakan dari atau ke PH7. Konsep rekomendasinya, bangunan persimpangan bundaran single point dengan bundaran jalur tunggal
yang dapat mengakomodasi lalu lintas jalan dari atau ke TH7. Perkiraan penghematannya sebesar 0,3 juta US dollar dengan peningkatan performa 21%. Asumsi desainnya antara lain, profil desain dari TH7 dan Louisiana Avenue akan digunakan, panjang dasar jembatan 150 dapat digunakan, panjang landai dan lansip serupa, luas dinding penahan persegi lebih kecil, tidak ada pekerjaan yang diperlukan di jalan Walker atau Lake, penghematan biaya right of way diantisipasi menjadi substansial tetapi tidak dapat diukur saat ini. Untuk kekurangannya meningkatkan konflik seputar bundaran, sedangkan kelebihannya antara lain desain ram meningkat, operasi lalu lintas meningkat, harapan pengemudi meningkat, pengaruh sedikit pada bisnis di bagian utara. Untuk validasi value engineering-nya, yang pertama, tiga benang struktur. Konsep aslinya, konsep dasar di pengait tombol dengan bundaran membutuhkan benang tunggal dengan kacetak gelegar beton yang menopang dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang vertikal chip abutment dan didukung oleh tiang rel yang digerakkan. Konsep rekomendasinya mengganti dinding vertikal dan jembatan bentang tunggal dengan paving beton bertulang dan benang tiga jembatan. Setelah evaluasi dan diskusi konsep dasar jembatan bentang tunggal berakhir, Louisiana Avenue telah divalidasi. Kelebihannya sedikit tanggul, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih nyaman untuk pejalan kaki, lebih mudah melebar di masa depan. Kekurangannya mungkin meningkatkan biaya, peningkatan jadwal konstruksi, serta dua fondasi jembatan tambahan yang akan dibangun. Validasi yang kedua, yaitu cul-de-sac SW Frontage Road. Konsep aslinya membutuhkan bentang tunggal dengan placetak gelegar beton yang menopang dek yang dipasang di tempat. Untuk konsep rekomendasinya, menutup Kilmer Lane dengan membuat cul-de-sac. Setelah evaluasi dan diskusi, tidak perlu membongkar jalan bagian depan. Konsep dasar tersebut telah divalidasi. Untuk kelebihannya, sedikit tanggul, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih mudah melebar di masa depan, mengurangi penggalian kotoran. Sedangkan kekurangannya, warga mungkin tidak setuju, dapat mengarahkan lalu lintas truk ke lingkungan sekitar, serta kemungkinan sudut baru dari ABTH bisa diperkenalkan kecepatan yang lebih tinggi ke udara. Validasi yang ketiga tidak menurunkan Louisiana Avenue. Konsep aslinya membuat Louisiana diturunkan sekitar 6-7 kaki di tengah dari TH7. Konsep rekomendasinya pertahankan profil Louisiana Avenue yang ada. Setelah evaluasi dan pembahasan konsep baseline untuk menurunkan profil Louisiana Avenue telah divalidasi. Keuntungannya mengurangi kompleksitas stacking, mengurangi penggalian, mengurangi jadwal konstruksi, lebih sedikit resiko versus penggalian. Untuk kekurangannya, penambahan tanggul mungkin membutuhkan perpanjangan kurva vertikal di angle TH7 yang ada akan meningkatkan kemiringan pada jalur landai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.